꽃향기만 남기고 갔단다. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Indiani. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang teori humanistik. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar teori humanistik. Humanistik memandang manusia sebagai makhluk yang memiliki otoritas atas kehidupan dirinya. Asumsi ini menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk yang sadar, mandiri, pelaku aktif yang dapat menentukan hampir segalanya. Manusia adalah makhluk dengan julukan the self-determining being, yang mampu sepenuhnya menentukan tujuan-tujuan yang paling diinginkannya dengan cara-cara mencapai tujuan itu yang dianggapnya paling tepat. Selanjutnya, konsep dasar dalam konseling humanistik. Menurut Wells dalam Sudrajat tahun 2008, manusia sebagai makhluk hidup yang dapat menentukan sendiri apa yang ia kerjakan dan yang tidak ia kerjakan, dan bebas untuk menjadi apa yang ia inginkan. Setiap orang bertanggung jawab atas segala tindakannya. Ia beranggapan bahwa manusia tidak pernah statis, ia selalu menjadi sesuatu yang berbeda. Oleh karena itu, manusia mesti berani menghancurkan pola-pola lama dan mandiri menuju aktualisasi diri. Yang kedua, setiap orang memiliki potensi kreatif dan bisa menjadi orang kreatif. Nah, apa sih kreativitas itu? Kreativitas merupakan fungsi universal kemanusiaan yang mengarah pada seluruh bentuk self-expression. Konseling dengan pendekatan humanistik berfokus pada kondisi manusia. Pendekatan ini, terutama, adalah suatu sikap yang menekankan pada suatu pemahaman atas manusia. Humanistik memandang manusia sebagai makhluk yang memiliki otoritas atas kehidupan dirinya. Manusia bebas untuk menjadi apa dan siapa sesuai dengan keinginannya. Manusia adalah makhluk hidup yang menentukan sendiri apa yang ingin ia lakukan dan apa yang tidak ingin dia lakukan. Karena manusia adalah makhluk yang bertanggung jawab atas segala apa yang ia lakukan. Halo, perkenalkan nama saya Intan Nabila. Saya akan menjelaskan tentang proses konseling humanistik. Proses konseling humanistik. Pada konseling eksistensial humanistik yang paling diutamakan adalah hubungan dengan klien. Kualitas dari dua orang yang saling bertatap muka dalam situasi konseling merupakan stimulus terjadinya perubahan-perubahan yang positif. Atau konseling sering juga dikonseptualisasikan sebagai dialog antara individu dengan individu. Namun, proses konseling apa yang sebenarnya terjadi atau tidak. Selama dan antara sesi mungkin sama atau lebih penting untuk pertumbuhan, penyembuhan, atau perubahan klien. Humanistik adalah aspek yang sangat terkait dan saling melengkapi. Hasil konseling dapat mencakup hasil klien serta hasil penelitian. Hasil klien difokuskan pada kebutuhan spesifik dari klien. Hasil penelitian cenderung berfokus pada hasil yang digenerasikan. Ketika mempertimbangkan proses hasil atau penelitian, konselor humanistik berupaya untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip humanisme ke dalam semua aspek dan praktek. Semuanya, perkenalkan nama saya Ana Oktaviani. Di sini saya akan menjelaskan tujuan konseling humanistik. Tujuan konseling humanistik yang pertama, mengoptimalkan kesadaran individu akan keberadaannya dan menerima keadaannya menurut apa adanya. Saya adalah saya. Yang kedua, memperbaiki dan mengubah sikap, persepsi cara berpikir, keyakinan serta pandangan-pandangan individu yang unik, yang tidak atau kurang sesuai dengan dirinya, agar individu dapat mengembangkan diri dan meningkatkan self-actualization seoptimal mungkin. Yang ketiga, menghilangkan hambatan-hambatan yang dirasakan dan dihayati oleh individu dalam proses aktualisasi dirinya. Yang keempat, membantu individu dalam menemukan pilihan-pilihan bebas yang mungkin dapat dijangkau menurut kondisi dirinya. Menurut Gerald Corey 2010, ada beberapa tujuan konseling eksistensial humanistik, yaitu yang pertama, agar klien mengalami keberadaannya secara otentik dengan menjadi sadar atas keberadaan dan potensi-potensi serta sadar
bahwa ia dapat membuka diri dan bertindak berdasarkan kemampuannya. Keotentikan sebagai urusan utama psikoterapi dan nilai eksistensial pokok. Terdapat 3 karakteristik dari keberadaan otentik, yaitu menyadari sepenuhnya keadaan sekarang, memilih bagaimana hidup pada saat sekarang, memikul tanggung jawab untuk memilih. Nah, yang kedua, meluaskan kesadaran diri klien dan karenanya meningkatkan kesanggupan pilihannya yakni menjadi bebas dan bertanggung jawab atas arah hidupnya. Yang ketiga, membantu klien agar mampu menghadapi kecemasan sehubungan dengan tindakan memilih diri dan menerima kenyataan bahwa dirinya lebih dari sekedar korban kekuatan-kekuatan deterministik di luar dirinya. Oke, langsung saja. Perkenalkan, nama saya Eha. Saya akan memaparkan materi terkait asumsi perilaku bermasalah dan teknik-teknik konseling humanistik. Asumsi perilaku bermasalah. Adapun asumsi perilaku bermasalah, konseling humanistik dipengaruhi oleh tidak terpenuhinya aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama adalah kesadaran diri, yang kedua kebebasan dan bertanggung jawab, dan yang terakhir keterpusatan dan kebutuhan anak orang lain. Selanjutnya, kita beralih kepada teknik-teknik konseling humanistik. Teori humanistik eksistensi tidak memiliki teknik-teknik yang ditentukan secara ketat. Prosedur-prosedur konseling bisa dipungut dari beberapa teori konseling lainnya, seperti teori Gestalt dan analisis transaksional. Teknik ini dengan pendekatan fenomenologi kepribadian yang membantu individu menyadari diri sesungguhnya dan memecahkan masalah mereka dengan intervensi ahli terapi yang minimal. Gangguan psikologis yang diduga timbul jika proses pertumbuhan potensi dan aktualisasi diri terhalang oleh situasi atau oleh orang lain. Nah, dalam konseling humanistik terdapat teknik-teknik konseling yang mana sebelum mengetahui teknik-teknik konseling tersebut terdapat beberapa prinsip kerja teknik humanistik antara lain. Yang pertama, membina hubungan baik atau good rapport. Yang kedua, membuat klien bisa menerima dirinya dengan segala potensi dan keterbatasannya. Yang ketiga, merangsang kepekaan emosi klien. Yang keempat, membuat klien bisa mencari solusi permasalahannya sendiri. Yang kelima, mengembangkan potensi dan emosi positif klien. Dan yang terakhir, membuat klien menjadi educate. Teknik-teknik yang digunakan dalam konseling eksistensial humanistik yaitu penerimaan, rasa hormat, memahami, menenteramkan, memberi dorongan, pertanyaan terbatas, memantulkan pertanyaan dan perasaan klien, menunjukkan sikap yang mencerminkan, ikut merasakan apa yang dirasakan, bersikap mengizinkan untuk apa saja yang bermakna. Nah, melalui penggunaan teknik-teknik tersebut, diharapkan konseli dapat yang pertama, memahami dan menerima diri dan lingkungannya dengan baik, yang kedua, mengambil keputusan yang tepat, dan yang ketiga, mengarahkan diri, yang terakhir, mewujudkan dirinya. Baik, mungkin itu pemaparan materi dari saya. Terima kasih.